Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 82 yang tayang hari Kamis ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 23 November 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 82 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 81 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen menemui Yuye di wilayah pusat istana ras iblis bulan. Saat masuk kedatangannya ke tempat ini, bertujuan meminta bantuan kepada wanita glowing itu untuk membantu kelompok pemburu iblisnya kembali ke aliansi. Ya, mana setelah Hao Chen mengungkapkan tujuannya itu, Yuye pun segera menunjukkan godaan-godaan manjanya kepada Hao Chen dengan membanding-bandingkan dirinya terhadap cair ayangnya yang menurutnya mempunyai segala-galanya termasuk wajah glowingnya. Namun dikarenakan Hao Chen tampak ilfil dengan semua rayuan yang ditunjukkannya, dengan tetap berpegang teguh pada kesetiaannya terhadap cair, Yuye pun spontan menunjukkan sindirannya kepada Hao Chen dengan bilang bahwa dirinya tidak pernah percaya apa itu arti cinta sejati. Tapi hal itu pun segera dibenarkan Hao Chen, sebab ia merasa yang hanya ada di pikiran dan perasaan ras iblis bulan mereka hanyalah membantai dan membantai. Hal ini pun lantas membuat Yuye yang melihat Hao Chen selalu memandangnya sebagai iblis Luknut segera menunjukkan identitas sebenarnya yang merupakan persilangan antara iblis dan manusia. Namun demikian dengan identitas gandanya ini, Yuye pun merasakan kesimulakaman di kehidupannya, sebab kedua circle ini dipastikan tidak akan bisa menerimanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi dengan kedudukannya sebagai anak pilar Dewa Iblis Bulan, Hao Chen pun merasa mustahil hal itu terjadi. Namun dengan kedudukannya itu, Yuye pun merasa hal itu sama saja dan tidak ada istimewanya. Sebaliknya kedudukannya itu malah membuatnya dianggap sebagai aib bagi ras Iblis Bulan dengan dikucilkan sesama anggota ras Iblis Bulan lainnya. Tetapi dengan segala kesuraman yang dialaminya di ras Iblis Bulan ini, Yuye pun bertekad untuk menjadi kuat dan mengendalikan kehidupannya dengan usahanya sendiri, meski harus bekerja sama dengan siapapun. Menyebabkannya pun lagi-lagi merayu Hao Chen untuk bekerja sama dengannya. Bahkan dengan dimanfaatkan Hao Chen sekalipun, Yuye pun tetap aja bersedia selagi itu bermanfaat terhadap umat manusia. Hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihat ketulusan dari Yuye pada akhirnya menerima kerjasama ini, sehingga membuat Yuye pun segera memberitahukan kepada Hao Chen bahwa dalam waktu 3 hari lagi, kamar dagangnya akan membawa tim pemburu iblisnya kembali ke aliansi. Tapi tanpa diduga, ketika Hao Chen hendak beranjak pergi dari TKP Yuye, secara mengejutkan tekanan aura yang sangat kuat dari Kaisar Dewa Iblis Peng Su pun tiba-tiba muncul, sehingga membuat Hao Chen pun dengan panik segera menggunakan kemampuan teleportasinya kepada Hao Yu untuk bergegas kabur. Akan tetapi secara membahlulkan, koneksinya dengan Hao Yu pun tanpa diduga terputus, dikarenakan hal ini disebabkan oleh persepsi kekuatan spiritual dari Kaisar Dewa Iblis yang mengunci semua area di Istana Bulan. Namun di bawah kepanikan Hao Chen dan Yuye ini, seorang pelayan wanita pun tiba-tiba melaporkan kepada Yuye mengenai perintah dari bokapnya Dewa Iblis Agares yang memintanya untuk menyambut Kaisar Dewa Iblis dengan tarian jumbanya, sehingga membuat Yuye pun spontan memunculkan sebuah ide untuk menyamarkan identitas Hao Chen dalam penyambutan Kaisar Dewa Iblis ini saat ia berniat menjadikan Hao Chen sebagai seorang wanita. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Yuye berniat menjadikan Hao Chen sebagai seorang wanita dengan tujuan menyamarkan identitasnya agar tidak diketahui Kaisar Dewa Iblis Peng Su, Hao Chen pun dengan pasrah menyetujui ide bahlul dari Yuye itu, dikarenakan ia merasa ide ini merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menyelamatkan hidupnya dari TKP Istana Bulan ini, sebelum kemudian kita akan beralih ke TKP Gerbang Istana Bulan berada. Ya, mana pada saat ini, ketika aura Dewa Iblis tanpa diduga tiba-tiba terdeteksi di Istana Bulan, gerbang Istana Bulan pun secara otomatis segera terbuka lebar, dengan Dewa Iblis Bulan Agares memimpin sekelompok bangsawan dari ras Iblis Bulannya untuk menyambut kedatangan dari Kaisar Dewa Iblis Peng Su. Sementara semua orang di Istana Bulannya, termasuk para pelayan berkumpul di tengah alun-alun istana. Di belakang pilar Dewa Iblis Bulan Agares saat ini, ada 12 pria parubaya dari ras Iblis Bulannya yang mengeluarkan aura badas dan kuat dari tubuh mereka. Dengan di belakang kelompok pria parubaya itu,
terlihat sekelompok gadis yang memiliki penampilan memukau nan glowing. Dengan salah satu dari gadis-gadis itu, tak lain dan tak bukan adalah Yuye, yang kali ini memimpin sekelompok pelayannya untuk menundukkan kepalanya seraya dengan hormat menyambut Kaisar Dewa Iblis Pengsu. Namun ketika melakukan penghormatan ini, ekspresi Yuye pun tampak menjadi aneh dan ngakak. Ini dikarenakan ketika ia menoleh di arah sisi kirinya, ia dapat melihat keberadaan Hao Chen yang kali ini tampak glowing seperti wanita tulen dengan mengenakan baju pelayan wanita iblis bulannya, berhiaskan emas intan permata di sekujur tubuhnya, serta juga kali ini menggunakan riasan pada alis dan wajahnya sehingga memberinya tampilan lembut dan feminim yang membuat Yuye pun spontan membanding-bandingkan dirinya dengan Hao Chen yang menurutnya lebih cantik ketimbang dirinya. Namun di bawah fokus Yuye yang menoleh ke arahnya menggunakan raut wajah ngakaknya, Hao Chen pun yang saat ini bercosplay menjadi seorang wanita pelayan tidak benar-benar merasakan perubahan berarti di tubuhnya atas penampilannya ini. Hanya saja ia merasa tidak enakan mengenakan pakaian seorang wanita. Tetapi untungnya setelah mengikuti arahan yang diberikan Yuye sebelumnya, ia kali ini pun tampak mulai terbiasa dalam perubahan penampilan yang dialaminya ini, dengan sesekali menunjukkan tingkah kocaknya untuk mengangkat kepalanya dari posisi hormatnya seperti para pelayan lainnya, sehingga buat Yuye pun segera menghentikan tingkah kocaknya itu saat ia berulang kali memperingatkan Hao Chen atas tingkahnya ini, dikarenakan jika hal itu terus dilakukan, sang putra cahaya itu, ia merasa lambat laun kecantikan dari pemuda jadi-jadian ini akan diketahui para anggota ras iblis bulan lainnya, yang kemungkinan saja secara membahlulkan akan menjadikannya sebagai gebetannya. Namun secara mengejutkan, ketika Yuye baru saja memperingatkan hal ini kepada Hao Chen, suara sambutan bernada tinggi dari Dewa Iblis Bulan Agares yang mengatakan hormat yang mulia pun tiba-tiba terdengar. Saat itu segera bergema di seluruh wilayah Istana Bulan. Dengan itu menyebabkan suasana di tempat ini pun menjadi hening, sehingga membuat Hao Chen yang merasakan suasana ini spontan merasakan kekuatan mengerikan memenuhi udara di sekitarnya. Meskipun kali ini ia dalam mode menunduk penuh penghormatan, tetapi demikian, meskipun kali ini Hao Chen dalam mode tulennya dengan mematuhi semua peringatan berulang kali dari Yuye, Hao Chen pun tampaknya tidak benar-benar mematuhi semua peringatan itu saat dia juga diam-diam sekilas mengamati semua orang dari ras iblis bulan yang berdiri di depannya. Meskipun ia hanya sekilas mengamati para anggota ras iblis bulan ini, itu tampaknya sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal dalam ingatannya kemampuan orang-orang itu yang kemungkinan sudah dipastikan di masa depan mereka kemungkinan akan menjadi musuh-musuh yang akan dihadapinya, sehingga dengan pengamatannya ini setidaknya itu akan meringankan semua bebannya di masa depan jikalau dirinya melakukan perbuatan hantaman melawan mereka. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Hao Chen memikirkan hal ini, suara langkah kaki barbar pun segera terdengar. Saat itu ternyata langkah kaki dari Kaisar Dewa Iblis Pengsu yang pelan memasuki Istana Bulan, sehingga membuat Dewa Iblis Agares yang melihatnya pun segera menyambutnya dengan kegirangan di wajahnya, sembari dengan hormat membungkukkan kepalanya. Setelah Dewa Iblis Bulan Agares menyambut Kaisar Dewa Iblis Pengsu dengan penuh hormat, Kaisar Dewa Iblis Pengsu yang merasa tak enakan atas tindakan dari Dewa Iblis Agares yang terlalu menyanjungnya ini pun segera mengangkatnya dari posisi bungkuknya sebelum kemudian menyuruhnya untuk bersikap santuy aja terhadapnya dikarenakan hubungan mereka yang sudah terlalu dekat seperti saudara. Namun Dewa Iblis Agares yang mendengarnya pun hanya menunjukkan senyum tampannya sembari bilang bahwa sikap penuh sopan santun ini dilakukannya atas bentuk saling menghormati sesama Dewa Iblis yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Terlebih lagi dengan titel Kaisar Dewa Iblis Pengsu yang memiliki peringkat kedudukan nomor 1 di antara pilar Dewa Iblis lainnya. Mau tak mau Dewa Iblis Agares pun harus menunjukkan sifat penjilatnya ini dengan tidak menunjukkan niatan untuk meremehkannya sedikit pun. Yang hal ini pun lantas membuat Kaisar Dewa Iblis Pengsu yang melihat kesantunan dari perkataan Dewa Iblis Bulan Agares ini pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum kemudian dia mulai mengikuti Dewa Iblis kedua itu untuk memasuki Istana Bulannya. Tetapi pada saat yang sama, tepat ketika Kaisar Dewa Iblis Pengsu berjalan bersama Dewa Iblis Agares, tanpa diduga ia pun tiba-tiba menghentikan langkah kakinya untuk melihat ke arah lain, menyebabkan Dewa Iblis Agares yang melihat tingkah aneh dari kakek Hao Chen itu pun spontan bereaksi. Dengan segera ia mengikuti ke arah yang dilihat sang Kaisar Dewa Iblis itu, saat ternyata arah yang dilihatnya itu merupakan arah yang sangat persis di TKP Putri Glowingnya Yuye, membuatnya pun spontan terkejut terheran-heran dan merasa gugup. Putri kesayangannya itu akan diembat juga oleh sang Kaisar Dewa Iblis itu, sehingga membuatnya pun spontan memanggilnya dengan mengatakan, "Yang mulia antum." Namun demikian persepsi buruk yang ditunjukkan Dewa Iblis Agares terhadap Kaisar Dewa Iblis Pengsu itu tampaknya suujon yang terkesan berlebihan, sebab Kaisar Dewa Iblis Pengsu tampaknya tidak memiliki ketertarikannya sedikit pun terhadap Yuye, dikarenakan ketika sang Kaisar Dewa Iblis itu menatap arah TKP Yuye, ia pun segera mengabaikannya dengan kemudian tanpa basa-basi mengajak untuk pergi, sembari juga menggumamkan beberapa kata sendiri di hatinya.
Tetapi dengan kemampuan indera pendengarannya yang luar binasa, Dewa Iblis Agares pun secara samar dapat mendengar gumaman kata mereka terlihat agak mirip, merupakan kata yang disebutkan Kaisar Dewa Iblis itu di dalam hatinya, sehingga membuatnya yang mendengarnya pun lagi-lagi spontan memunculkan keterkejutan di raut wajahnya. Bersamaan ketika Kaisar Dewa Iblis mengabaikan tatapan sangarnya, Yoye yang sebelumnya melihat Kaisar Dewa Iblis melirik ke arahnya pun spontan terkena mental tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Dikarenakan ia merasa ketika Kaisar Dewa Iblis itu melirik ke arahnya, ia merasa seolah-olah energi spiritualnya sedang ditekan tanpa bisa dimunculkannya sedikit pun. Tetapi demikian, sebagai pihak yang ditatap, Yoye pun spontan merasakan bahwa pandangan dari Kaisar Dewa Iblis itu tampaknya tidak mengarah ke TKP-nya. Tetapi pandangannya itu tepat mengarah langsung ke arah Hao Chen yang ada di sampingnya. Sehingga membuat Hao Chen pun juga merasakan hal yang sama seperti Yoye. Tetapi dengan melihat kepergian batang hidung dari Kaisar Dewa Iblis bersama Dewa Iblis Bulan Agares, Hao Chen pun spontan menghela napas lega dengan pada akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi dari Istana Bulan ini. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 82 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.